السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله, tentu yang pertama adalah khatib senantiasa mengingatkan kepada yang hadir dan diri khatib sendiri untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beramal saleh dan senantiasa menjauhkan maksiat. Dan salawat kita dan salam kita berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah benar-benar menerangkan kegelapan, memberikan kita jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita kewaspadaan agar kita tidak masuk kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatah, para hadirin yang semoga saja dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, terdapat sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya, bahwa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah perumpamaan. Yang perumpamaan ini kita bisa mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa dari sebuah hal yang sedikit sekali dari manusia yang bisa lolos dari keburukan hal ini. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Ma dhibani ja'i'an ursila fi ghanamin biafsad laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wa sharafi lidinihi." Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ada 2 ekor serigala. 2 serigala ini dalam keadaan yang lapar, bahkan mungkin sangat lapar. Pada saat 2 serigala yang lapar ini berjalan untuk mendapatkan makanannya, 2 serigala ini dikejutkan dengan sebuah rezeki yang luar biasa. Dia dikejutkan dengan adanya seekor kambing. Kambing ini gak ada pengembalanya. Kambing ini keluar dari rombongannya. Kambing ini sendirian. Ini untuk serigala, untuk 2 serigala lapar ini rezeki nomplok luar biasa. Dia bisa mendapatkan kambing yang tanpa ada perlawanan. Maka kita semua tahu bahwa serigala ini akan mengoyak-ngoyak kambing tersebut. Bukan cuma 1 serigala, tapi 2 serigala lapar. Dia akan hancurkan kambing tersebut. Dia tidak akan sisakan kambing itu kecuali sedikit, bagian-bagian yang memang tidak mungkin dimakan olehnya. Namun apa kata Rasulullah? Serusak-rusaknya kambing tersebut yang telah dioyak-oyak oleh 2 serigala lapar, lebih rusak agama seseorang yang rakus harta dan jabatan. Lihat ikhwatah, ini perumpamaan dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa, bahwa rakus harta, rakus jabatan itu merusak agama. Kerusakannya bisa lebih dari kerusakan kambing yang dimakan 2 serigala lapar. Ikhwatah fillah azakumullah. Inilah ikhwatah fillah azakumullah, salah satu ancaman dan lampu kuning dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang gila harta, untuk orang-orang yang gila jabatan, bahwa gilanya dia, rakusnya dia dengan harta dan jabatan itu akan merusak hal terpenting dalam dirinya, agamanya. Hal terpenting dalam kehidupannya, imannya yang akan dirusak. Makanya ikhwatah,
Sering kita mungkin mendengar adanya kaum muslimin juga, bagian dari saudara kita juga, namun dia berani mengakhirkan sholatnya karena meeting, rapat, mengurusi hartanya. Berani untuk sampai meninggalkan sholat karena apa? Meeting, karena hartanya. Bukankah kita lihat ikhwatah, adanya kaum muslimin yang berani makan riba untuk apa? Hartanya, untuk mal, untuk dunia, untuk uang. Semuanya isinya dunia. Bukankah ikhwatah, kita lihat banyak dari kaum muslimin berani menipu untuk apa? Untuk harta. Dia berani bikin cek palsu, bikin kwitansi palsu. Untuk apa? Uang. Maka benar Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pada saat mengatakan bahwa agama seseorang akan rusak pada saat orang ini rakus dengan dunia, rakus dengan hartanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr mengatakan, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mampu menjaga dirinya dari sifat syuh, maka dia orang yang beruntung. Apa itu syuh? Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan asyuh al-hirsus syadid, semangat yang kuat luar biasa, rakus luar biasa akan sebuah hal yang ia ingin miliki, walaupun ia harus miliki hal tersebut dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ini adalah syuh ikhwatah. Dia rakus dengan hartanya. Dia gak peduli ini kerjaan halal atau kerjaan yang haram. Semuanya diterabas untuk apa? Uang. Untuk harta, untuk dunia. Agamanya tidak ditengok, perintah Allah tidak dilirik, larangan Allah tidak diindahkan. Yang dia inginkan hanyalah harta. Inilah syuh yang bisa sampai karena gila harta ikhwadah. Seorang manusia ini bisa melakukan dosa-dosa yang sangat-sangat besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqus syuh. Jangan pernah kalian mempunyai sifat syuh, rakus sama dunia, gak pandang halal, gak pandang haram. Kalian ingin mendapatkan harta. Hati-hati dengan syuh. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena kerakusan ini yang menghancurkan bangsa sebelum kalian, umat sebelum kalian. Mereka rusak, mereka binasa. Kenapa? Rakus sama harta. Bahkan kata Rasulullah SAW, ini syuh, rakus sama harta yang dimiliki sama orang lain, itu akan menyebabkan pertumpahan darah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwatan, wallahi benar Rasul sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat mengatakan syuh, penyakit itu, gila dunia, rakus dunia, itu bisa sampai menumpahkan darah. Dan wallahi ikhwatan, siapa yang suka lihat berita di perharinya, itu setidak-tidaknya kita akan melihat kembali hampir setiap hari kisah pembunuhan, si istri bunuh suami, suami bunuh istri, kawan bunuh temannya, dan lain sebagainya. Urusannya apa? Dunia. Urusannya dunia bisa sampai mentumpahkan darah orang. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala? Untuk hukum orang-orang yang membunuh orang muslim secara sengaja. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahum 'adaban 'azima." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, seseorang yang udah salat, puasa, zakat, haji, umrah, mengatakan la ilaha illallah, dibunuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fajaza'uhu jahannam, dia akan masuk jahannam khalidan fiha, selama-lamanya. Allah marah sama dia, Allah laknat dia, Allah siapkan azab yang sangat besar. Ikhwatah, dosa diancam sampai seperti ini gak ada dalam Al-Quran kecuali dosa pembunuhan. Dan berapa banyak seseorang telah membunuh temannya sendiri, telah membunuh saudaranya sendiri, bahkan membunuh ayahnya sendiri. Untuk apa? Harta.
Maka benar Rasul kita SAW yang mengatakan bahwa agama seseorang itu rusak kalau dia rakus sama hartanya, kalau dia gila sama dunianya. Makanya Rasul kita SAW beliau mengatakan, la yajtami asyuha wal imana fi qalbi mu'min. Tidak akan bersatu sifat syuh yang rakus sama dunia, tamak dengan dunia, tamak dengan harta, tidak mungkin berkumpul dengan iman. Tidak mungkin berkumpul dengan iman, kata Rasulullah SAW. Makanya dalam sebuah hadis ya kata Rasul kita SAW mengatakan, "Lau anna ibn Adam sa'ala wadiyan min mal." Anak manusia Rasulullah itu kalau dia minta satu lembah isinya harta, dia minta, "Aku menginginkan satu lembah isinya harta." Kemudian dikasih, maka tidak lama kemudian dia akan minta lembah kedua. Saking rakusnya. Begitu dikasih lembah kedua dan isinya harta, dia akan minta lembah yang ketiga, isinya harta. Saking rakusnya. Sampai kata Rasulullah SAW, "Fala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Maka gak ada yang bisa mengenyangkan anak Adam, perutnya manusia itu, kecuali tanah kuburannya sendiri. Ibnu Battal rahimahullah ta'ala, beliau mengomentari hadis ini, mengatakan bahwa ini adalah isyarat dari Nabi SAW bahwa buruknya seseorang yang sangat tamak dengan dunia, yang sangat rakus dengan harta. Inilah ikhwatah yang mendorong para salaf, yang mendorong para salihin, yang mendorong para ulama. Mereka tidak menginginkan banyaknya harta, tidak. Mereka justru cenderung untuk mencukupkan dirinya dan tidak kaya-kaya dan tidak banyak harta. Kenapa? Karena mereka takut jika hartanya banyak, itu bukan berarti tidak ada ujian dari Allah. Itu ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka takut, apakah saya akan tetap bertahan di atas iman? Apakah kemudian saya tidak menjadi orang yang rakus harta? Ini yang mereka takutkan, yang menjadikan mereka itu zuhud dalam dunia. Mereka gak gila harta, mereka gak gila uang. Ini yang karena para salaf ini mereka ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang hati mereka jaga agar tidak masuk kepada rakus dengan harta. Bahkan ikhwatah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina. Allahu akbar. Ya Allah, kata Rasulullah, aku berlindung kepadamu dari buruknya fitnah kekayaan. Ikhwatah, Rasul sallallahu alaihi wasallam takut, khawatir Rasulullah SAW itu masuk kepada fitnahnya kekayaan, fitnahnya harta. Karena apa? Karena akan merusak agama seseorang. Bahkan Nabi kita SAW dalam doanya mengatakan, "Wa'udzu bika min nafsin la tashba'." Dan aku berlindung ya Allah dari diri yang gak pernah merasa kenyang, yang gak ada qanaah-qanaahnya, selalu ingin harta. Dia mempunyai 24 jam, lebih dari 18 jam ia gunakan untuk dunia. Kerja, mulai setelah habis subuh sudah kerja, urusannya dunia. Pulangnya habis isya, urusannya dunia. Dari setelah subuh sampai habis isya, mestinya pulang di rumah istirahat, kemudian mendapatkan lagi kabar. Kamu mau gak masuk kepada bisnis yang satu ini? Orangnya ngajakin ketemu jam 10. Orang yang rakus dunia ini pakai pikir panjang, iya saya akan temui dia jam 10. Orang ini habis ngurusin dunia dari setelah subuh sampai isya, jam 10 masih mau keluar ngurusin dunia. Ini rakus, walaupun yang dicari halal. Rakus, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Seorang muslim gak seperti itu. Makanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, mengatakan kepada Abu Hurairah, mengatakan kepada Zubair bin Awam, mengatakan kepada Talhah bin Ubaidillah, mengatakan kepada Abu Bakar, mengatakan kepada Umar, mengatakan kepada Uthman, kepada Ali, kepada Abdurrahman bin Auf. Apa kata Rasulullah? Wallahi ma faqra akhsha alaikum. Aku gak takut kalian jatuh miskin. Gak, kata Rasul. Justru aku takut antuftaha alaikum dunia. Tapi aku khawatir kalau dunia dibukakan untuk kalian, wahai para sahabat. Fatanafasuha kama tanafasu, fa ahlakakum kama ahlakathum. Kalau dunia udah dibukakan, kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, kalian bisa berlomba-lomba mendapatkan dunia seperti bangsa sebelum kalian, seperti umat sebelum kalian yang suka berlomba-lomba dalam dunia. Allah binasakan mereka, dan bisa saja Allah juga akan membinasakan kalian. Ikhwatah, ini nasihat Rasul
disampaikan bukan kepada orang iman-iman yang lemah, tapi disampaikan kepada para sahabat, kepada Ibnu Abbas, kepada Ibnu Mas'ud. Aku khawatir kalian dibukakan dunia, nanti kalian gak kuat melihat fitnahnya dunia, melihat fitnahnya harta, kalian jadi rakus harta, hilang agama kalian. Ikhwata, iman kita jika dibanding dengan imannya Ibnu Mas'ud, iman kita di mana? Ibnu Mas'ud di mana? Ibnu Abbas di mana imannya Ibnu Abbas? Di mana imannya kita? Orang-orang yang seperti itu imannya, dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW bisa termakan fitnahnya dunia. Lalu kalau mereka saja dikhawatirkan, apalagi kita, ikhwata? Apalagi kita mengatakan saya sanggup untuk menjalankan fitnah harta, untuk menghadapi fitnah harta? La, ikhwan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah kekayaan dan rakus dari harta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wal hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار، والصلاة والسلام على نبينا مصطفى المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار. أما بعد، إخوة في الدين أعزكم الله. Hadis yang di awal kita sampaikan bahwa dua serigala yang menyantap satu ekor kambing dioyak-oyak, dihancurkan, itu tidak lebih parah. Kerusakan kambing itu tidak lebih parah dibanding kerusakan agama seseorang, iman seseorang yang gila harta dan jabatan. Orang yang gila jabatan, ikhwatah, rakus sama jabatan. Orang-orang seperti ini ia ingin ditinggikan oleh manusia. Orang-orang ini gila hormat sama manusia. Orang-orang ini ingin dimuliakan sama manusia. Makanya ia ingin sekali mendapatkan jabatan-jabatan yang tinggi. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang seperti ini? Dalam surat Al-Qasas ayat 83, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh." Kata Allah Subhanahu wa taala, itu akhirat yang ada surganya, itu Allah tidak jadikan untuk orang-orang yang ingin ketinggiannya di dunia. Allah gak bakal kasih akhirat untuk orang yang gila hormat di dunia, yang pengen punya jabatan-jabatan tinggi di dunia, rakus dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan akhirat untuknya. Ikhwatah, menjadi seorang pejabat, punya jabatan-jabatan tinggi, ya, itu merupakan sebuah hal yang sangat besar. Rasul pernah mengatakan kepada sahabat yang imannya tinggi, wara'nya tinggi, zuhudnya tinggi, Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, "Ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil immarah." Wahai Abdurrahman ibn Samurah, jangan minta jadi pejabat. Apa kata Rasulullah SAW? In u'titaha, kalau kamu mendapatkan jabatan tersebut karena kamu memintanya, maka kamu akan diberatkan dengan itu. Namun kalau kamu mendapatkan jabatan itu tanpa memintanya, kamu akan ditolong. Dan di hadis yang lain, ikhwatah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah hal, pandangan ke depan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Innakum satahrisuna 'alal imarah." Kalian nih akan semangat untuk menjadi pejabat, kata Rasul. Kalian pengen dapat jabatan-jabatan tinggi. Kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan-jabatan tinggi di dunia. Namun apa kata Rasulullah? Wa satakunu nadamatan yaumil qiyamah. Padahal itu akan jadi penyesalan nanti di hari kiamat. Allahu akbar. Ikhwatah, seorang mukmin itu cerdas. Dia akan memikirkan masa depan yang paling real. Itu masa depan akhiratnya. Bukan masa depan dunianya, tapi masa depan akhiratnya. Ia akan menyelamatkan masa depan akhiratnya dengan cara apapun yang bisa dengannya ia selamatkan agamanya. Karena yang paling mahal dari seorang mukmin imannya. Yang paling penting dijaga agamanya. Karena wallahi, sekaya-kayanya kita, setinggi-tingginya jabatan-jabatan kita punya apa? Kita punya Alphard. 4-5 Alphard kita itu tidaklah bisa ikut ke kuburan kita. Paling mentok dan maksimal dia ikut cuma sampai parkiran kuburan, selesai. Itu dunia yang ditinggal. Yang masuk sama kita di kuburan justru agama kita, ikhwatah. Justru iman kita, ikhwatah fiddin azakumullah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai mengatakan, ada 2 orang datang kepada Rasulullah terus mengatakan, "Ya Rasulullah, beri kami jabatan."
beri kami jabatan, jadikan kami pejabat ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kami tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang memintanya atau orang yang rakus dengan jabatan. Tidak mungkin. Kenapa ya khawatir? Mengatakan seseorang kalau udah rakus dengan jabatan kemudian menjabat, maka nggak mungkin adil, nggak bisa adil. Kenapa? Karena yang diurusin itu hanya rakus jabatan dan kemuliaan, tidak ada kepentingan yang lain. Beda dengan orang-orang mukminin, beda dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka menjabat untuk kepentingan kaum muslimin. Kita mesti berhati-hati dengan dua sebab besar ini, rakus harta dan jabatan, karena dua-duanya akan mengoyak-ngoyak agama kita, akan mengoyak iman kita, menghancurkan iman kita, bisa-bisa sampai tidak ada tersisanya atau tersisa hanya sedikit. Semoga bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wa qala sallallahu 'alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya salatan wahidah, sallallahu 'alaiha biha 'ashra, fa usalli wa usallim 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الصلاة.